Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan membawakan tema keluarga sehat dan kuat. Saya akan bacakan dua bagian firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kemudian dari Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, saat ini memang adalah waktunya bagi kita semua menjalin hubungan ataupun relasi yang semakin baik dengan keluarga, karena kita masih di dalam masa-masa physical distancing dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi kita berkumpul dengan keluarga sehari-hari di rumah. Dan keluarga yang sehat dan kuat itu adalah idaman setiap orang. Setiap diri kita ini adalah anggota keluarga. Nah, mari kita mau memperhatikan apa kata firman Tuhan tentang keluarga yang sehat dan kuat. Yang pertama kita perhatikan, menurut Yosua 24 ayat 15, bahwa keluarga yang sehat dan kuat itu adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, inilah keputusan kepala keluarga yang baik. Yosua membawa keluarganya memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dia di situ memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku dan seisi keluargaku. Nah, ini adalah contoh keluarga yang sehat dan kuat. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang mempunyai prinsip. Nah, keluarga yang mengasihi Tuhan itu adalah keluarga yang menempatkan Tuhan di tempat utama sebagai satu-satunya dasar yang kokoh, teguh, dan benar. Tuhanlah kepala institusi keluarga dan gereja. Karena Tuhanlah yang mendirikan dua lembaga ini sekaligus. Karena gereja itu adalah keluarga Tuhan juga. Nah, keluarga inti itu didirikan oleh Tuhan. Lalu Tuhan juga mendirikan gereja yang terdiri dari kumpulan keluarga-keluarga inti. Nah, jadi ini adalah dua keluarga yang saling berhubungan dan dua-duanya didirikan oleh Tuhan secara langsung. Nah, jadi institusi yang paling keluarga di dunia ini sesungguhnya adalah institusi keluarga dan gereja. Sedangkan yang lainnya di luar sana itu memang penting dan baik, tetapi itu adalah nomor 2 ya. Yang paling penting adalah keluarga dan gereja karena didirikan langsung oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah selama ini kita menempatkan skala prioritas kita? Apakah kita sudah menempatkan skala prioritas kepentingan ini dengan benar? Kita sebelum melayani orang lain, kita melayani keluarga terlebih dahulu. Jikalau sudah, lanjut ya, kita akan melayani keluarga-keluarga yang lain. Jikalau belum melayani keluarga sendiri, layani dulu keluarga sendiri. Karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa mengasihi keluarga orang lain kalau keluarga diri kita sendiri tidak kita kasih dan tidak kita layani terlebih dahulu. Itu syaratnya. Nah, sekarang yang kedua, keluarga yang mengasihi Tuhan itu saling mengungkapkan bahasa kasihnya. Bisa dibaca di dalam Efesus 4 ayat 32, bahwa setiap diri kita ini baiklah di dalam keluarga itu menggunakan kata-kata yang baik, menggunakan bahasa komunikasi yang baik. Dan menurut ilmu jiwa pun ataupun psikologi, kita melihat bahwa bahasa kasih setiap orang itu berbeda-beda. Adakah sebagai anggota keluarga kita saling mengenal satu dengan yang lain? Karena masing-masing pribadi menggunakan bahasa kasih yang berbeda-beda. Bahasa kasih dari anggota keluarga kita adalah kata-kata yang menguatkan,
waktu yang berkualitas atau quality time yang harus dibangun oleh orang tua maupun anak-anak kita. Juga perlu adanya pemberian hadiah yang dapat membawa sukacita di tengah keluarga kita. Dan terakhir, bahasa kasih tersebut adalah tindakan melayani antara sesama anggota keluarga. Dengan saling mengenal bahasa kita masing-masing, pelayanan kita satu dengan yang lainnya di dalam keluarga akan lebih efektif. Mana yang paling suka diberi hadiah, mana yang paling suka dikuatkan dan diafirmasi dengan kata-kata, mana yang paling suka disentuh fisiknya. Nah, itu adalah cara-cara kita menguatkan dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya di dalam keluarga inti, keluarga terdekat kita. Nah, saudara, memang di Alkitab juga ada beberapa contoh tentang keluarga-keluarga ataupun pribadi-pribadi yang menggunakan bahasa-bahasa kasih. Misalnya dari kata-kata yang menguatkan, kita akan belajar dari Daud. Tentang quality time ataupun waktu berkualitas, kita akan belajar dari Ribka dan Yakub. Tentang pemberian hadiah, kita belajar dari Yakub dan Yusuf. Tentang tindakan melayani, kita akan belajar dari Ishak dan Esau. Dan sentuhan fisik, kita belajar dari Yusuf. Nah, sekarang kita perhatikan satu persatu. Walaupun contoh ini tidak sempurna, yang negatifnya kita hilangkan, kita ambil yang positifnya saja. Karena masing-masing keluarga tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada satupun yang sempurna. Semuanya ada kelemahan, tetapi mari kita belajar kelebihannya saja. Nah, kata-kata yang menguatkan ini kita belajar dari Daud karena dia adalah seorang yang sangat puitis, seorang pengarang lagu, penulis puisi, seorang pemusik. Jadi kata-katanya itu bagus sekali. Kalau saudara membaca Amsal, membaca Mazmur, banyak yang ditulis itu adalah kata-kata yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan kata-kata itu sering menguatkan dirinya sendiri. Misalnya, waktu Daud dalam keadaan tertekan, dia berkata kepada jiwanya sendiri begini, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Nah, pada saat ini ketika dalam keadaan yang sangat buruk menimpa kita, atau keadaan yang pelik ya menimpa kita, keadaan yang sulit menimpa kita, mari kita belajar seperti Daud yang berkata kepada jiwa kita, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Nah, gitu ya. Jadi kita boleh belajar seperti Daud menggunakan kata-kata untuk menguatkan diri sendiri, berbicara dengan Tuhan dan berbicara dengan sesama. Dan saya suka sekali dengan satu ayat dari Amsal 25 ayat 11. Ini adalah ayat yang disukai oleh kakak saya di dalam Tuhan. Kalau di dalam diskusi kami, dia selalu mengutip kata-kata ini. Kalau saya bertanya, "Kok hari ini kakak sudah tidak terlalu banyak bicara?" Dia selalu jawab begini, "Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak." Saya bacakan sekali lagi karena ini bagus sekali. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah, ini adalah satu lukisan bahwa jikalau kata-kata kita gunakan dengan tepat, maka itu artinya berharga sekali. Bayangkan pernah melihat buah apel emas itu, kalau ada buah apel emas pasti mahal sekali ya. Nah, taruhnya di piring atau di pinggan perak pula. Ini sama-sama berharga. Artinya apa? Perkataan yang bagus, yang kuat kalau digunakan tepat pada waktunya kepada anggota keluarga kita, kepada anggota gereja, yakni keluarga besar kita. Wow, itu akan sangat memotivasi dan menguatkan hati setiap diri kita. Nah, tentang kualitas time ataupun waktu berkualitas, kita belajar hal yang baik dari Ribka dan Yakub ya, karena hal yang buruknya adalah mereka pakai itu untuk menipu ayahnya ya, yakni ibunya memakaikan bulu-bulu di badannya Yakub supaya waktu Ishak meraba dikiranya itu adalah Esau ya. Nah, itu yang tidak baik, jangan kita tiru. Yang kita tiru adalah Ribka ini mempunyai waktu berkualitas dengan putranya ya, yang bernama Yakub. Nah, jadi Yakub ini adalah seorang yang suka sekali membantu mamanya ya, membantu masak, membantu pekerjaan di dapur ya, rumah tangga dan sebagainya. Yang jelas adalah ada hubungan antara ibu dan anak yang sangat dekat dan baik ya. Nah, yang baik ini saja yang kita ambil ya. Contohnya ya, bahwa orang tua perlu akrab dengan anaknya.
baik itu mama papa ya. Jadi jangan ada anak emas, anak perak, dan anak perunggu, apalagi ada anak besi ya, anak tembaga. Tidak boleh seperti itu. Semua harus dikasihi sama besarnya. Semuanya anak emas ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah tentang hadiah atau pemberian. Ketika kita mempunyai bahasa kasih untuk memberi seseorang hadiah, nah itu contohnya yang dilakukan oleh Yakub kepada Yusuf. Hanya momennya nggak tepat waktu itu. Ketika Yakub memberikan Yusuf sebuah jubah yang maha indah, itu dilakukan di depan saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudaranya yang lain di belakang, wah, berdiri dengan marah ya, cemburu, karena kenapa hanya Yusuf yang dikasih sedangkan kami tidak dikasih sebuah jubah yang maha indah, begitu ya. Nah, itu yang tidak baik. Yang baiknya adalah mari kita ambil bahwa di dalam menjalin relasi dan hubungan antara ayah dan anak, antara anak dan orang tua, perlu ada pemberian-pemberian yang bisa menguatkan ya, tergantung bahasa kasihnya apa. Makanya kita perlu saling mengenal satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah tindakan melayani. Nah, tindakan melayani ini, ada orang yang suka sekali dilayani ya saudara. Misalnya diambilkan air minum, dipakaikan kaos kaki, disisirkan rambutnya, dan sebagainya. Nah, kita lihat anggota keluarga kita, mana dan siapa yang suka dilayani, ya kita lakukan itu supaya kita akrab, supaya terjalin komunikasi yang baik. Nah, Esau adalah seorang anak yang suka sekali melayani papanya ya. Dia tahu papanya ini suka memakan daging buruan. Jadi antara papa dan anak ini sangat akrab. Nah, tetapi akhirnya yang buruk tidak usah kita tiru itu adalah Yakub pernah memasang bulu dan meniru seperti Ishak supaya dia mendapatkan berkat. Nah, dengan cara itulah dia merampas hak kesulungan dari kakaknya ya, setelah dia transaksi jual beli dengan kakaknya, menukar hak kesulungan dengan sepiring ataupun semangkok kacang merah. Nah, itu hal-hal yang tidak baik kita tidak ambil, kita ambil yang baik, bahwa tindakan melayani itu akan menyenangkan hati semua orang ya. Ada orang yang suka dilayani, ada orang yang tidak suka dilayani. Kita lihat ya, mana yang bisa kita lakukan. Lalu yang berikutnya, bahasa kasih yang kelima itu adalah sentuhan fisik. Ada orang yang suka dipegang, disentuh, dipeluk, dirangkul, dicium. Nah, ini yang Yusuf lakukan kepada adiknya Benyamin, karena dia sangat rindu pada waktu itu, karena udah sekian lama dijual dan dia menjadi penguasa di Mesir. Nah, dia waktu pertemuan reuni dengan saudara-saudaranya, yang paling dia tahan dan dia tawan itu adalah Benyamin, karena Benyamin adalah adik bungsunya dan itu lahir dari mama yang sama, yakni dari Rahel. Kalau dilihat dari gambar ini, lihat ya, dia begitu dekatnya dengan Benyamin, dia memeluk dan mencium adiknya. Nah, ini adalah contoh tentang sentuhan fisik ya. Jadi tergantung kita bahasa kasih kita apa. Kalau memang kita melihat anggota keluarga ada yang senang diperlakukan demikian, sebagai keluarga, marilah kita lakukan dengan penuh sukacita sambil bersyukur kepada Tuhan. Nah, keluarga yang sehat dan kuat, kita lihat adalah saling berkomunikasi dengan baik. Di dalam Kolose 4 ayat 6, diajarkan kepada setiap diri kita untuk belajar mengerti satu dengan yang lain. Keluarga harus mau memberikan waktunya untuk membagikan perasaan dan pendapat-pendapatnya. Setiap hari kita menjadi orang yang baru, tanpa membagikan pengalaman kita kepada satu dengan yang lain, maka anggota keluarga akan segera menjadi seperti orang asing. Misalnya ketika kita makan satu meja, tetapi masing-masing main gadget ya, dan tidak berkomunikasi, itu tidak ada gunanya sama sekali ya. Fisik hadir di sekitar meja makan, tetapi tidak ada komunikasi. Nah, mari kita ciptakan komunikasi yang baik, berbicara dari hati ke hati, tidak hanya secara verbatim saja atau secara verbal saja. Mari kita berbicara, tukar pikiran, brainstorming dan sebagainya untuk masa depan yang lebih baik. Lalu keluarga yang saling berkomunikasi ini menggunakan prinsip komunikasi yang baik. Ketika kita menghargai orang, kita tatap matanya, karena mata lebih banyak berbicara daripada kata-kata. Kita juga menggunakan intonasi suara yang tepat. Jangan seperti orang marah-marah kalau kita berbicara baik-baik. Dan juga
seperti prinsip waktu yang tepat itu tadi ya, bahwa perkataan yang tepat pada waktunya itu seperti buah emas ya pada pinggan perak ya, jangan dilupakan prinsip seperti itu. Nah, Ratu Ester pernah menggunakan ini kepada raja ya, kepada raja yang memilih dia menjadi ratu atau boleh dikatakan suaminya sendiri. Nah, dia ini adalah ratu yang sangat cerdas. Dia menggunakan waktu yang tepat untuk menghadap raja, walaupun raja itu adalah suaminya sendiri, tetapi tidak serta-merta raja akan berkenan kalau masuk ke istananya tanpa protokoler gitu ya. Nah, di dalam gambar ini kita melihat sang raja mengulurkan tongkatnya. Artinya apa? Saya berkenan kepada kamu. Kamu tidak perlu dibunuh karena kamu masuk menghadap saya tanpa melalui acara protokoler begitu ya. Nah, Ester menggunakan cara yang ini ya, cara yang tepat, waktu yang tepat berkomunikasi dengan raja sehingga raja berkenan kepadanya. Dan kita sudah tahu bahwa konspirasi pembunuhan massal terhadap satu bangsa akhirnya bisa diluputkan karena pelayanan Ester ini ya. Jadi ini sudah pernah dibahas di dalam renungan yang lalu, bisa saudara tonton sendiri. Nah, yang berikutnya, keluarga yang sehat dan kuat itu adalah keluarga yang saling menghormati. Itu dikatakan di dalam Roma 12 ayat 10. Kita harus saling menghormati anggota keluarga kita karena mereka adalah pribadi-pribadi yang indah dan berharga di mata Tuhan. Semuanya adalah biji mata Tuhan. Jadi marilah sebagai suami menghormati istri ataupun istri menghormati suami ya. Suami mengasihi istri ya, teman pewaris kasih karunia. Lalu istri menghormati suami seperti menghormati Tuhan ya. Jadi ada kata salingnya di situ. Saling menghormati, saling menghargai. Anak-anak juga menghargai orang tua dan orang tua mengasihi anak-anak di dalam segala hal. Nah, kita ini adalah rancangan Allah yang sangat indah. Jadi Tuhan sudah memberikan rule, memberikan peraturan-peraturan, kaidah-kaidah bagaimana berkomunikasi, berelasi yang baik di dalam keluarga, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai satu dengan yang lainnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan itu yang menjadi mahkota keluarga, menjadi mahkota gereja, karena Tuhanlah kepala gereja dan Tuhanlah kepala keluarga setiap keluarga-keluarga yang ada di muka bumi ini. Memang suami diangkat oleh Tuhan itu adalah sebagai kepala keluarga, itu adalah untuk mencerminkan Tuhan yang adalah mempelai laki-laki yang mengasihi jemaatnya bagaikan mempelai perempuan. Nah, oleh karena itulah maka Tuhan memberikan kepercayaan kepada laki-laki untuk menjadi kepala keluarga. Dan hal ini bukan berarti bahwa gender laki-laki lebih berharga. Semuanya Tuhan ciptakan sama berharga, hanya saja berbeda fungsi di dalam peranan dan di dalam mengatur keluarga. Tuhan memberikan peraturannya masing-masing di dalam keluarga. Bukan berarti istri itu adalah level kedua dan sebagainya. Tidak ya. Jadi istri menopang suami karena dia adalah penolong yang sepadan. Artinya sama-sama dikasihi oleh Tuhan dan sama-sama adalah pewaris kasih karunia dari Tuhan. Nah, yang kelima, keluarga yang saling memegang komitmen. Matius 19 ayat 5-6. Bisa saudara baca sendiri bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian ataupun covenant. Dan itu adalah satu-satunya landasan agar dapat bertahan dan membangun keluarga yang memperkenankan Tuhan. Jadi keluarga yang mengasihi Tuhan dan yang memperkenankan Tuhan itu adalah keluarga yang memegang teguh ikrar perjanjiannya setia sampai maut memisahkan. Nah, hal ini bukan main kuatnya. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadi saksinya dan Tuhan juga yang sudah berjanji juga dengan perjanjian kekal. Karena ketika Tuhan berjanji ya akan mengasihi mempelai perempuan, dalam arti ini mengasihi jemaat Tuhan, dia juga adalah mempelai laki-laki yang sangat setia di dalam memegang perjanjian. Allah memakai covenant karena Allah sendiri adalah sebagai inisiator perjanjian,
pelaksana perjanjian, dan pemelihara perjanjian. Makanya Allah tidak pernah ingkar janji, karena Dia adalah Allah yang inisiator, pelaksana, dan pemelihara janji itu sendiri. Tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Nah, oleh karena itu, biarlah sebagai keluarga yang sudah direstui oleh Tuhan, jangan mempermalukan nama Tuhan dengan hidup tidak setia dengan pasangannya masing-masing, ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah menjadi saksi. Nah, jadi kalau kita tidak setia kepada pasangan kita masing-masing, maka Tuhan sangat dipermalukan, dan Tuhan melihat bahwa itu sudah mencemarkan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap keluarga Kristen memiliki kekuatan untuk memperkenankan Tuhan. Niscaya gereja dan negara akan menjadi kuat dan sehat. Kalau keluarga kuat, gereja kuat. Kalau gereja kuat, negara akan menjadi kuat. Karena apa? Karena fungsi gereja dan keluarga Kristen itu adalah menjadi, ingat, sudah saya pernah bahas, ada 4 saksi menjadi tugas gereja. Itu adalah sebagai terang, sebagai garam, sebagai surat Kristus, dan sebagai parfum Kristus, ya. Masing-masing menjalankan fungsinya sehingga mengawetkan dunia, membawa hidup dunia ini ke arah yang lebih baik. Nah, dengan demikian kita sudah menjadi keluarga yang sehat dan kuat, sehingga setiap hari kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Nah, dengan demikian kita juga menyukseskan apa yang diharapkan oleh pemerintah, agar masing-masing diri kita menjaga diri, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, sehingga pandemi COVID ini segera berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali dengan normal seperti dulu. Nah, kalaupun pada saat ini kita masih dalam masa-masa physical distancing, tetap kita pelihara hati kita yang koneksi, yang selalu terakses dengan Tuhan. Kita ada kekuatan, kita ada energi, sehingga kita terus tetap dapat produktif dimanapun kita bekerja. Ya, seperti saya harus mengajar dari rumah, harus menyampaikan firman Tuhan dari rumah, dan juga berkarya yang lain dari rumah. Tidak masalah. Karena apa? Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, artinya masih ada tugas di pundak kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, sebagaimana Tuhan sudah memelihara saya yakin Tuhan juga akan memelihara saudara semuanya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.